Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam Kelas 1 Pelajaran pertama. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas sifat kasih sayang Rasulullah. Silahkan sebelum kita lanjutkan, persiapkan diri kalian membaca doa, niatkan dalam hati untuk belajar. Dan persiapkan juga alat tulis kalian ya anak-anak. Ya, langsung saja kita masuk ke materi atau pelajaran pertama tentang sifat kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah anak-anak, manusia yang paling sempurna adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau merupakan Rasul terakhir umat Islam, ya, Nabi terakhir umat Islam. Nah, salah satu akhlak yang bisa kita contoh dari beliau adalah sifat beliau yang memiliki sifat kasih sayang. Nah, di sini Pak Guru akan menceritakan sifat kasih sayang Rasulullah ya anak-anak. Nah, jadi dulu ada seorang pengemis yang sangat membenci Rasulullah anak-anak. Ya, pengemis itu sudah tua dan juga buta. Dan setiap hari itu hanya membenci Rasulullah tanpa mengenal Rasulullah, tetapi pengemis itu sangat membenci Rasulullah. Setiap hari pengemis itu mencaci maki, pokoknya menjelek-jelekan Rasulullah. Nah, singkat cerita, setiap hari ada seseorang yang selalu memberikan makan serta menyuapi pengemis tersebut. Dan pengemis tersebut menceritakan tentang kejelekan, tentang hal-hal yang buruk, tentang hal-hal yang jelek terhadap orang yang menyuapi pengemis tersebut. Jadi pengemis itu selalu berbicara kasar ya, berbicara buruk tentang Rasul terhadap orang yang selalu membantu pengemis tersebut ya anak-anak. Nah, sampai akhirnya pengemis itu merasa aneh karena apa? Karena orang yang biasanya menyuapi pengemis tersebut datang untuk memberi makanan ternyata hari ini tidak datang. Nah, ya. Hari ini tidak datang. Lalu setelah beberapa hari datang lagi orang yang memberi makan pengemis tersebut. Orang tersebut menyuapi pengemis tersebut, tetapi pengemis tersebut berkata, "Anda siapa? Anda bukan orang yang biasanya memberi makanan terhadap saya." Seperti itu. Dan orang tersebut menjawab, "Saya adalah Abu Bakar. Sesungguhnya orang yang setiap hari memberi makan kamu, menyuapi kamu, dia adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selalu engkau jelekan, orang yang selalu engkau benci. Dia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini memberi kamu makan, yang selama ini menyuapi kamu makan." Lalu pengemis tersebut mendengar hal tersebut kaget, sangat sedih dan sangat menyesal. Ya, jadi pengemis tersebut sebetulnya belum mengenal Rasul tetapi sudah
menjelek-jelekan Rasul, dan setelah mendengar cerita dari Abu Bakar, pengemis tersebut sangat menyesal dan sangat bersedih kenapa dia menjelek-jelekan orang sebaik Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan akhirnya pengemis tersebut pun bertaubat. Nah, anak-anak, dari kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus bersifat kasih sayang terhadap siapapun, bahkan terhadap orang-orang yang membenci kita, seperti Rasul yang selalu menyayangi pengemis tadi itu. Padahal pengemis itu sudah jahat terhadap Rasul, tetapi Rasul atau Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membantu, selalu mengasihi pengemis tersebut. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut ya, melihat gambar di bawah ini. Nah, anak-anak, gambar ini, gambar pertama merupakan contoh sifat kasih sayang. Jadi ada keluarga yang berkunjung ke Yayasan Yatim Piatu untuk memberikan apa? Memberikan bantuan atau menyumbangkan barang terhadap anak-anak yatim piatu. Itu juga contoh sikap kasih sayang terhadap sesama ya. Lanjut gambar kedua. Nah, di gambar kedua ini bisa kita lihat ada seorang anak yang memberikan uang ya terhadap orang yang tidak mampu. Nah, itu juga salah satu sifat kasih sayang. Contoh sifat kasih sayang, kita memberikan ya atau menolong orang yang membutuhkan, itu anak-anak, itu merupakan contoh sifat kasih sayang. Nah, berikutnya. Nah, di situ ada kakak dan adik yang akan pergi berangkat mengaji ya. Sang kakak itu menemani adik untuk berangkat mengaji. Itu juga salah satu contoh sifat kasih sayang anak-anak ya. Salah satu tanda sayang kakak terhadap adik adalah mau menemani adiknya untuk belajar mengaji ya, didampingi adiknya, ditemani ya, dilindungi. Itu bentuk kasih sayang kakak terhadap adik. Lanjut. Nah, kalau ini contoh sifat kasih sayang apa bukan? Ada seorang anak yang menjatuhkan es krim temannya sehingga temannya menangis. Tuh, es krimnya dijatuhkan dan temannya pun menangis. Itu sifat kasih sayang atau bukan? Ya, bukan. Itu bukan sifat kasih sayang ya anak-anak. Kalau kasih sayang tidak akan seperti itu ya. Justru malah kita harus memberikan es krim terhadap teman kita, bukan malah menjatuhkan es krim teman kita. Itu namanya bukan sifat kasih sayang ya. Kalau menjatuhkan barang milik orang lain itu bukan kasih sayang, itu nakal, dan kita tidak boleh bersikap seperti itu. Lanjut, apakah masih ada? Nah, ini contoh terakhir teman-teman. Apakah ini bentuk sikap kasih sayang terhadap sesama? Ya, bukan ya. Ini bukan contoh sikap kasih sayang karena berkelahi. Berkelahi bukan sifat kasih sayang ya, itu perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Kalian ingin disukai atau ingin dibenci oleh Allah? Nah, ingin disukai tentunya ya anak-anak. Jadi kalau ingin disukai oleh Allah, kita mencontohkan sifat Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sifat kasih sayang ya. Tadi Pak Guru sudah menceritakan tentang sifat kasih sayang Rasul dan contoh-contoh sifat kasih sayang terhadap sesama manusia. Kalau contoh kasih sayang terhadap tumbuhan, bagaimana contohnya? Ya, kita kalau memiliki bunga di rumah atau tanaman di rumah, tanaman itu kita siram, kita beri pupuk, kita rawat, itu namanya kasih sayang terhadap tanaman. Kalau kasih sayang terhadap hewan, nah kalau kalian memiliki hewan peliharaan di rumah, kalian harus memberi makan, dirawat ya.
kandangnya dibersihkan, itu juga sudah mencerminkan sifat kasih sayang terhadap hewan. Nah, anak-anak, untuk pelajaran pertama di sini yaitu tentang kasih sayang, Pak Guru rasa sudah cukup. Pak Guru belum memberikan tugas untuk kalian ya. Yang penting kalian tetap belajar, kalian memperhatikan materi yang Pak Guru sampaikan itu sudah bagus ya, itu sudah lebih dari cukup. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti Pak Guru akan memberikan materi pelajaran yang kedua ya, pelajaran PAI yang kedua. Nah, untuk yang pelajaran kedua nanti akan Pak Guru beri tugas sedikit ya untuk kalian biar kalian lebih semangat lagi. Ya, tetap jaga kesehatan ya untuk para orang tua, tetap semangat, tetap bersabar. Jangan menyerah ya, jangan putus asa untuk mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Ya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.